Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rizka Diakari. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari kelompok 2 yang berjudul Pengertian Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Untuk yang pertama, saya akan mereview tentang pengertian dari hukum acara ekonomi syariah, yang mana secara umum hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum perdata formal yang diatur secara khusus. Selain diatur secara khusus dan spesifik oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun pengertian lain yaitu dari R. Suparmono memberikan definisi hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan, dan menegakkan hukum perdata material melalui proses peradilan. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber hukum yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, sumber hukum acara atau sumber hukum formil, yang mana ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan untuk yang kedua, sumber hukumnya adalah sumber hukum material. Biasanya menjadi sumber-sumber hukum material adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Adapun sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama antara lain, yang pertama ada undang-undang, yang kedua fatwa DSN MUI, yang ketiga kontrak, yang keempat fikih dan usul fikih, yang kelima adat kebiasaan, dan yang selanjutnya komplikasi hukum ekonomi syariah dan jurisprudensi dan doktrin ekonomi syariah. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mana bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama, penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan, yang mana dasar hukumnya untuk yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Bentuknya yaitu berupa musyawarah, mediasi, konsultasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Untuk yang dua, penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan, yang mana penyelesaian dengan acara biasa. Yang pertama ada HIR, yang kedua ada Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Yang selanjutnya Perma dan SEMA, dan yang terakhir jurisprudensi. Dan untuk yang kedua, penyelesaian dengan acara sederhana. Yang pertama dapat diselesaikan dengan Perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dan yang terakhir Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mana penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki tujuannya sendiri, yaitu tujuannya diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cara sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Dalam Islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin besar dan rumit. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.